Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Isnaini Lailatul Hasanah. My study number is 194100020. My name is Wulan dari Dwi Sulawesi. My study number is 194100003. And in here we want to explain our discussion about gender equality. Now, we will discuss about Sustainable Development Goals or SDGs. Only in point 5 regarding gender equality, where the goal is that gender equality can be achieved and can also empower women and girls. Dan salah satu agenda poin nomor 5 kesetaraan gender ini adalah menghapus semua praktik berbahaya seperti perkawinan anak dalam usia dini atau perkawinan dalam anak dan perkawinan secara paksa. Di sini kami akan menjelaskan secara spesifik mengenai isu perkawinan anak di Indonesia yang sangat marak terjadi. Apa penyebabnya, Bagaimana dampaknya, serta solusi apa yang kira-kira dapat kita lakukan mengenai isu perkawinan anak. Pada tahun 2021, di Indonesia menempati posisi kedua di ASEAN dan posisi ke-10 di dunia sebagai negara dengan angka perkawinan anak yang paling tinggi. Penyebab pertama maraknya perkawinan anak di Indonesia adalah banyaknya ketimpangan gender di masyarakat yang merendahkan posisi anak perempuan. hal ini akan mengakibatkan anak perempuan sulit untuk menolak keinginan kedua orang tuanya yang mendorong mereka menikah dengan lelaki yang lebih tua. Ketika sudah menikah pun biasanya anak tersebut akan tetap di bawah kuasa suaminya. Jelas penyebab utama maraknya perkawinan anak di Indonesia tidak dapat kita lepaskan dari isu mengenai kesetaraan gender. Nah, masyarakat kita masih sering melihat perempuan itu ada di posisi yang paling rendah daripada posisi laki-laki. Sehingga masyarakat mensematkan beberapa standar pada perempuan, termasuk standar ketika apakah perempuan ini sudah siap menikah atau belum. Yang sayangnya jika perempuan bisa mengurus keluarga dan pekerjaan rumah, maka perempuan ini sudah dianggap siap menikah. hal ini jelas berbeda dan sangat timpang dengan laki-laki dengan menentukan kapan mereka siap untuk menikah. Nah, penyebab lainnya juga adalah kurangnya pengetahuan tentang resiko yang terjadi akibat perkawinan muda, Seperti tingkat angka kematian ibu setelah melahirkan, bayi prematur, terjadinya komplikasi kesehatan reproduksi, gizi buruk, dan lebih parahnya lagi masalah tentang KDRT. atau kekerasan dalam rumah tangga, serta perceraian yang akan berujung dengan kemiskinan. Ketidaktahuan atas resiko ini yang menyebabkan perkawinan anak sering terjadi. Dampak perkawinan anak dapat menyebabkan begitu banyak kerugian, terutama bagi perempuan, seperti putus sekolah, didiskriminasi dari akses untuk mendapatkan pekerjaan, serta dampak kesehatan. Pemerintah sebenarnya sudah menaikkan batas minimal perkawinan anak, terutama pada perempuan yang awalnya 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki, sekarang menjadi 21 tahun untuk perempuan dan 25 untuk laki-laki. Sedangkan upaya kita sebagai bagian dari masyarakat adalah terus mendorong mempromosikan kesetaraan gender Dengan terus mempromosikan bahwa perempuan dan laki-laki harus diperlakukan setara, termasuk dengan setara pengakuan haknya untuk memilih dan memutuskan kapan mereka akan siap menikah, bahkan untuk tidak menikah sama sekali. Dengan demikian, pandangan serta ekspektasi masyarakat Yang memberikan standar terhadap perempuan adalah perempuan yang bisa mengurus rumah tangga. Nah, hal ini lama-kelamaan dapat memudar jika kita senantiasa mempromosikan kesetaraan gender. Mempromosi kesetaraan gender sendiri pun harus melibatkan masyarakat itu sendiri, pemerintah, dan organisasi sipil agar dapat terwujudnya kesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan dan juga anak perempuan. Di desa, menikah dini tak lagi terjadi lantaran faktor ekonomi semata. Kini telah menjadi tradisi demi menjaga para putri dari dampak buruk pergaulan bebas. Iya, tradisi dari zaman dulu, zaman orang tua kita. Udah tradisi mulai umur 14 tahun katanya, kata orang tua kita
udah nikah katanya gitu. Anggapan yang melatar belakangi tradisi pernikahan dini di kampung Ciseel tak salah. Namun, apakah sudah menjamin hak anak pada usianya? That's all for our discussion about the goals of SDGs, namely gender equality. Thank you. Terima kasih.